Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya semua. Buat teman-teman non-muslim juga, saya doakan semoga senantiasa sehat juga. Hari ini saya mau bagiin menu buka puasa di rumah saya. Ini menu yang sangat sederhana ya teman-teman. Menu yang sangat simple. Cara memasaknya juga mudah, praktis, dan bahan-bahannya insya Allah ada di rumah teman-teman semua ya. Bahan-bahan yang sering kita pakai dan mudah juga mendapatkannya. Menu yang pertama ini ada perkedel kentang. Perkedel kentangnya saya campur dengan kornet. Kornet yang kemarin didapatkan dari sumbangan dari tempat kerja suami saya ya teman-teman. Lumayan banyak kornetnya, jadi saya beli kentang dan dicampur dengan kornet jadilah perkedel kentang. Dan ini ada capcay sederhana ya teman-teman, karena tidak ada bakso, nggak pakai udang, ayam, jadi ini sayuran aja ya teman-teman. Jadi saya makan capcay sederhana. Dan menu yang ketiga ada paluk mara ikan tongkol. Ini masakan khas Makassar ya teman-teman. Biasanya sih orang pakai bandeng atau ikan teri yang kecil-kecil. Atau banyak juga yang bilang ikan bilis. Tapi kali ini saya pakai ikan tongkol. Dan ini menu yang keempat ada tempe mendoan. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini di bulan puasa saya bisa memasak 4 menu sekaligus ya untuk keluarga saya. Tempe mendoannya sih bisa untuk camilan, bisa juga untuk lauk ya. Dan alhamdulillah juga selama bulan puasa ini saya dan keluarga nggak beli-beli ya teman-teman untuk makanan utama. Kalau sekedar camilan mungkin beli ya kalau malam-malam, tapi kalau untuk menu utama alhamdulillah selama beberapa hari puasa ini kami nggak beli-beli ya. Oke teman-teman, kita mulai dengan menu yang pertama. Ini ada perkedel kentang ya. Saya mau bikin perkedel kentang. Ini kentang udah saya goreng dan sudah saya haluskan. Dan ini udah nggak panas lagi ya teman-teman. Dan ini ada daun seledri, irisan daun seledri. Nggak banyak teman-teman. Takarannya sesuaikan selera dan sesuaikan dengan persediaan yang ada di rumah teman-teman. Dan itu ada juga bawang goreng. Saya suka banyak ya. Itu ada gula dan juga garam. Saya udah nggak pakai penyedap-penyedap ya. Ini ada merica bubuk atau ada yang bilang lada bubuk, dan ini ada biji pala. Saya parut dulu ya. Kalau soal takaran teman-teman, ini kan makanan sehari-hari ya, kecuali kalau kue bolu atau kue kering, kita harus menuliskan atau menjabarkan di deskripsi bahan-bahannya dan ukurannya secara lengkap ya. Tapi karena ini masakan harian ya disesuaikan aja dengan selera masing-masing di rumah dan juga persediaan yang ada di rumah. Nah ini kornet yang kemarin dapat sumbangan dari tempat kerja suami saya ya, mau saya campur di perkedel kentang. Nah ini kornetnya, kornet sapi, saya mau pakai 2 sendok makan. Sisanya bisa untuk masakan yang lain ya, jadi nggak terlalu berlebihan juga. Nah ini tangan saya udah bersih ya. Nah ini semua bahan kita campur merata. Dan ini kentangnya udah nggak panas ya teman-teman, jadi saya nggak kepanasan nih saat mencampur adonannya. Kita campur-campur semua bahan hingga merata ya. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya, disesuaikan dengan selera masing-masing di rumah. Nah ini alhamdulillah adonannya udah tercampur rata. Saatnya kita bentuk ya. Dibentuk sesuai selera, besar kecilnya juga sesuaikan dengan selera. Saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dan saya mau bentuknya oval ya. Teman-teman yang mau bikin model bulat juga boleh. Nah ini ibu saya bantuin ya teman-teman, bulet-buletin jadi seperti oval seperti ini karena saya banyak kerjaan. Jadi saya dibantu ibu saya. Nah ini saatnya menggoreng ya.
Siapkan juga 1 butir telur yang udah dikocok. Nanti adonan kentangnya kita celupkan di telur itu biar nanti pas goreng adonan kentangnya ini nggak hancur ya. Minyaknya jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin juga ya, sedang-sedang aja. Nah, ini saya goreng perkedel kentangnya. Perkedel kentangnya tadi lumayan banyak ya teman-teman. Saya gorengnya 3/4 bagian aja. 1/4 bagian saya simpan di kulkas dan akan saya goreng saat sahur nanti. Jadi pas sahur nanti goreng lagi yang baru pas anget-anget ya kita makannya. Nah, ini perkedelnya udah mateng, gak lama-lama kan tadi kentangnya udah mateng ya, bawang gorengnya juga udah mateng, kita angkat. Nah, ini proses menggoreng yang kedua. Jadi cukup 2 kali goreng ya. Gorengan yang ketiga saya simpen dulu di kulkas. Jadi nanti pas sahur saya nggak terlalu repot-repot lagi masak-masak ya teman-teman. Ini perkedel kentang kesukaan saya teman-teman dan kesukaan anak saya juga. Nah, ini gorengan yang kedua udah matang. Kita angkat lalu kita tiriskan. Menu yang pertama udah jadi, perkedel kentang. Kita lanjut ke menu yang kedua ya teman-teman. Ini menu yang kedua ikan ya. Ini masakan khas Makassar ya. Tapi cara memasaknya ala-ala saya ya teman-teman. Ada juga yang bumbu-bumbunya yang saya tambahkan menurut selera di rumah saya. Itu ada irisan bawang merah, bawang putih, ada serai geprek, laos geprek. Kita tumis-tumis hingga harum ya. Lalu ini saya masukkan daun salam dan juga daun jeruk. Ini kering ya teman-teman. Kalau teman-teman punya yang segar boleh masukin juga ya yang segar. Dan itu ada irisan cabai kecil dan juga cabai keriting. Banyaknya pun sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini ada 2 ekor ikan tongkol ya. Udah saya rendam dengan garam dan juga jeruk nipis. Gak banyak ya teman-teman, saya masak seperlunya aja ya. Nah, ini setelah bumbunya matang, saatnya kita masukkan potongan ikan tongkol yang sudah dimarinasi dengan garam dan juga jeruk nipis. Bisa juga sih ikan tongkolnya ini dimasukkan pada saat udah ada airnya ya, tapi saya kali ini mau ikan tongkolnya itu ditumis-tumis dulu dengan bumbu biar ikannya ini terasa gurihnya ya. Nah, ini baru saya masukkan air mendidih. Ini airnya banyak ya teman-teman, dan tekstur ikan paluk mara ini masakan yang berkuah ya, bukan kuah yang kental, jadi kuahnya encer. Dan ini yang saya masukkan adalah air asam jawa. Asam jawanya agak banyak ya teman-teman, karena memang cita rasa dari paluk mara ini memang rasanya asam ya. Dan ini adalah kunyit bubuk. Kunyit bubuk yang saya masukkan sekitar 2 sendok, agak banyak ya. Dan ini kunyit bubuk yang dikirim langsung dari Makassar. Ini bukan kunyit bubuk buatan pabrik ya. Ini homemade ya, dikirim dari saudara di Makassar. Dan bumbunya hanya gula dan garam. Garamnya pun gak banyak-banyak ya, karena tadi ikan tongkolnya udah direndam dengan garam. Nah, ini paluk maranya udah matang, jangan lupa koreksi rasanya. Ini dia menu kita yang kedua, paluk mara ikan tongkol. Lanjut kita masak menu yang ketiga, capcay. Pertama-tama panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bawang putih yang sudah dikeprek dan diiris-iris. Ini capcay sederhana ya teman-teman, cuma sayuran aja. Dan setelah bumbu bawang putihnya harum, masukkan irisan wortel. Bentuknya sesuai selera teman-teman, banyaknya juga sesuaikan dengan selera. Ini saya tumis-tumis wortelnya dengan minyak dan juga bawang putih hingga harum. Setelah itu baru saya masukkan air mendidih. Nah, setelah itu saya masukkan irisan sayur kol.
Sayur kol duluan ya saya masukkan, karena sawi hijau itu teksturnya lebih lembut daripada sayur kol. Jadi yang keras duluan ya saya masukin, dan ini dimasak hingga sayur kolnya setengah matang. Setelah itu baru kita masukkan potongan sawi hijau. Ini capcay nggak pakai udang, ayam, sosis, bakso, cuma sayuran aja ya teman-teman. Nah ini saya masak-masak hingga sayurnya layu, hingga sayurnya matang dan lembut ya. Kita aduk-aduk terus hingga matangnya merata. Setelah itu saya tambahkan irisan daun bawang. Teman-teman yang punya sawi hijau silahkan ya kalau mau kasih sawi hijau, tapi kali ini saya nggak pakai sawi hijau. Saya cuma kasih daun bawang aja nih di akhir. Setelah itu, setelah sayurannya matang, baru saya masukkan bumbu capcay instan. Nggak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini cuma kebetulan ada ya, saya masukin aja. Dan ini bumbunya saya larutkan dengan sedikit air. Dan bumbunya saya nggak pakai satu bungkus ya, cuma setengah karena sayurnya juga nggak banyak. Nah itu saya masukkan sedikit garam, karena bumbu instan capcay tadi udah asin ya. Dan di akhir saya masukkan merica bubuk. Nah kita campur-campur, dan ini jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman. Dan capcaynya sudah mateng. Kalau sayurnya udah lembut, udah mateng ya teman-teman. Ini dia menu kita yang ketiga, capcay. Kita lanjut ke menu yang terakhir, menu yang keempat, tempe mendoan. Tempe mendoan ini bisa jadi lauk, bisa juga jadi cemilan ya teman-teman. Ini saya bikin tempe mendoan biar udah nggak beli-beli kue-kue lagi ya di luaran. Nah ini minyaknya minyak bekas menggoreng perkedel kentang tadi. Dan ini di akhir saya goreng tempe mendoan. Resep tempe mendoan nanti saya lampirkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Tapi kali ini saya nggak pakai telur. Nah ini tempe mendoannya kita balik ya, biar matangnya merata. Sebenarnya tekstur tempe mendoan itu digorengnya nggak terlalu garing ya teman-teman, cuma saya sukanya agak garing, jadi saya gorengnya agak lama. Dan warnanya berwarna coklat seperti ini ya. Teman-teman yang mau lembek-lembek juga boleh. Ini tempe mendoannya banyak ya teman-teman. Ini saya gorengnya sekitar 3-4 kali nih. Lumayan banyak dapatnya, lumayan untuk cemilan ya. Bisa juga untuk lauk. Ya beginilah teman-teman menu berbuka puasa di rumah saya ya. Kami jarang banget tuh beli-beli di luaran. Jadi apa yang ada di rumah saya itu saya kelola, itu juga kita syukuri ya teman-teman. Alhamdulillah sudah ada menu seperti ini di rumah, sudah alhamdulillah ya, apalagi 4 menu ya. Nah ini udah jadi tempe mendoan. Oke teman-teman, ini 4 menu yang ada di rumah saya ya. Teman-teman mungkin bisa masak lebih, tapi saya di rumah saya seperti inilah adanya ya teman-teman. Ada perkedel kentang, capcay, tempe mendoan, paluk mara ikan tongkol. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.